Selamat datang di video kami. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang mobile routing. Kelompok kami sendiri terdiri dari Aditya Wicasana Putra, Lukman Hakim, dan saya sendiri Wahrandi Syafandi. Nah, kenapa perlu mobile routing? Tujuannya adalah untuk mobilitas. Karena ketika pengguna berpindah tempat, titik hubungannya di jaringan itu berubah juga. Hal ini disebut dengan handoff. Titik hubungan itu disebut dengan base station untuk jaringan seluler atau access point untuk WLAN. Handoff ini biasanya diatasi pada lapisan data link jika kedua AP-nya itu berada di jaringan yang sama. Jika tidak, maka dibutuhkan perubahan rute di lapisan IP. Nah, hal ini disebut dengan network layer handoff. Mobile IP itu adalah protokol standar untuk menangani kondisi network layer handoff tadi. Nah, di sini ada ilustrasinya ketika mobile host itu berada di satu jaringan atau satu LAN, dia hanya memerlukan link layer handoff ketika berpindah dari satu router ke router lain. Kan, tetapi ketika dia berpindah jaringan atau berpindah LAN, dia memerlukan network layer handoff. Nah, di sini cara kerja routing IP itu adalah alamat IP yang dibagikan kepada host di satu topologi berbagi alamat jaringan yang sama. Dengan routing, umumnya itu berdasarkan prefix. Saat pengguna pindah ke jaringan itu ada dua solusi, yaitu pengguna membawa IP sebelumnya atau mengganti alamat IP ke alamat di jaringan yang baru. Nah, solusi untuk membawa IP itu akan mempertahankan rute spesifik untuk semua host di semua router. Nah, ini tidak efektif karena banyak rute individu yang harus dikelola. Kemudian untuk solusi mengganti alamat, itu koneksi lapisan atas seperti RCP itu akan terputus, serta tidak mudah mencari alamat IP untuk host yang sering berpindah. Ada itu muncul solusi baru, yaitu mobile IP itu mempertahankan alamat asli, tetapi juga menggunakan alamat IP yang baru atau disebut care of address. Nah, mobile IP itu kompleks karena dia membutuhkan transparansi serta membutuhkan kecocokan. Ide utama dari mobile IP itu mengubah masalah mobilitas menjadi masalah routing, menggunakan dua alamat IP untuk mobile, menyimpan alamat IP asli, tapi juga meminjam alamat IP baru atau COA di jaringan yang baru dikunjungi. Kemudian menggunakan forwarding, host tertentu di jaringan rumah meneruskan datagram IP ke COA baru. Mobile IP itu sendiri tidak membutuhkan jaringan kabel, dengan ide untuk membuat perubahan di jaringan transparan ke lapisan layar atasnya. Dan mobile IP itu tidak menentukan bagaimana perubahan itu terjadi. Mekanisme sederhananya adalah analogi kantor pos. Itu ketika kita pindah dari rumah ke kos-kosan ke UGM, kemudian ada surat yang dikirimkan ke alamat rumah. Nah, di sini ada dua solusi, yaitu memberitahu semua penulis atau pengirim bahwa alamat itu telah berganti, atau menggunakan jasa penulisan surat di kantor pos. Dengan begitu, pesan ditujukan ke alamat rumah itu akan ditahan. Jadi tidak ditujukan ke rumah, tapi dikirimkan ke alamat kos-kosan yang telah kita informasikan. Sehingga surat itu akan sampai ke tangan kita. Nah, ini ada terminologi. Home network itu adalah jaringan di mana mobile host mendapatkan alamat IP-nya. Home agent itu adalah sistem pada home network yang melakukan enkapsulasi dan penerusan, biasanya berjalan di router. Tugasnya mendaftarkan lokasi dari mobile network dan menembuskan datagram IP ke COA. Kemudian ada foreign network, itu setiap jaringan yang dikunjungi mobile host. Ada lagi foreign agent, sistem pada foreign network yang melakukan enkapsulasi, dapat berjalan di mobile host atau di router lain. Dia menembuskan tembusan datagram ke mobile network. Kemudian ada care of address atau alamat akhir dari tembusan untuk mobile network. Dari sudut pandang IP yang merupakan alamat akhir dari mobile network. Dan ini ada contoh mobile IP. Jadi ketika ada mobile yang berpindah tempat, misalkan dia berada di home network yang berwarna biru ini, kemudian berpindah ke core network yang berwarna merah. Nah, dia tetap membawa alamat IP aslinya yaitu 192.16.z, tetapi dia juga meminjam alamat IP dari jaringan yang berwarna merah ini, yaitu 128.8.128.y. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi, saat ini mobile itu sedang berada di foreign network. Artinya dia membawa IP dari home network, tetapi juga meminjam alamat IP dari foreign network yang ada di sini. Nah, proses transfer ke mobile host itu harus melewati dari A menuju ke FA. Jadi misalkan ada host lain yang mengirimkan paket, paketnya itu akan ditahan oleh home agent. Kemudian home agent meneruskan paketnya ke COA dengan enkapsulasi IP, dan FA mendekapsulasinya, baru diteruskan ke MH. Jadi tidak langsung menuju ke core network dari di mana part mobile berada, tapi melalui home network terlebih dahulu.
Tapi transfer dari mobile host itu tidak memerlukan agent. Jadi dia bisa langsung meneruskan ke foreign agent dan foreign agent meneruskannya ke host lain. Di sini ada agent advertisement. Prosesnya itu HA dan FA secara bertahap mengirimkan pesan iklan ke subnet fisiknya. MH itu akan mendengar pesan-pesan tersebut dan mendeteksi pesan tersebut berasal dari home atau brand network. MH membaca COA dari pesan iklan FA. Nah, di sini juga ada registration, yaitu ketika mobile host itu berpindah tempat, dia akan melakukan registrasi ke home agent, tentunya dengan melewati foreign agent. Kemudian home agent akan memberikan balasan melalui foreign agent menuju ke mobile host. Dan di sini ada tunneling, seluruh IP yang menuju ke MH ditahan di HA dan ditembuskan menuju COA. Nah, proses ini menggunakan IP tunneling atau enkapsulasi IP in IP. Paket luarnya memiliki COA sebagai tujuan dan HA sebagai sumbernya. Bisa dilihat pada gambar di atas ini. Kemudian pengiriman paket itu membutuhkan enkapsulasi. Enkapsulasi dari satu paket ke paket lainnya itu disebut sebagai payload. Enkapsulasi IP in IP membuat tembusan antara HA dan COA. Gambar di kanan ini adalah ilustrasi data ketika dienkapsulasi. Kemudian ada lagi enkapsulasi minimal, yang sifatnya itu opsional. Gunanya untuk menghindari pengulangan identik, tetapi hanya berlaku untuk paket yang tidak terfragmentasi. Sehingga di sini datanya lebih sedikit dibanding dengan enkapsulasi yang biasa. Terus ini ada optimisasi. Optimisasi dengan triangular routing, itu CH mengirim semua paket melalui HA menuju ke MH. Nah, tetapi beban jaringan itu tinggi dan latensinya pun juga tinggi. Nah, solusinya CH itu dapat mempelajari lokasi MH saat ini dari HA. Kemudian CH dapat meneruskan secara langsung paket menuju ke COA. Namun, hal ini memerlukan CH yang berkomunikasi dengan mobile IP. CH itu sendiri itu adalah host lain dalam ilustrasi sebelumnya. Kemudian ketika berpindah lokasi itu juga terdapat perubahan dari FA. Paket yang kasih ketika perubahan itu dapat hilang. Nah, itu FA baru menginformasikan ke FA lama untuk membawanya paket loss. Lama sekarang itu ketika diinformasikan, dia akan mengirimkan sisa paket ke FA yang baru. Nah, dengan demikian FA lama itu akan melepaskan resource ke MH. Nah, ini adalah ilustrasi bergantinya FA. Jadi ketika mobile host berpindah lokasi, FA yang baru itu akan menginformasikan ke FA yang lama bahwa si MH ini telah berpindah posisi. Kemudian FA yang lama itu akan mengirimkan sisa paketnya ke FA baru sehingga menghindari adanya paket loss. Paket yang berasal dari MH di foreign agent mempunyai sumber alamat dari alamat home network MH. Nah, seringkali firewall di foreign network itu akan memfilter paket untuk alasan keamanan. Karena sumber alamat tidak benar secara topologi. Nah, untuk menghindari hal ini, FA dapat melakukan personal ke paket HA. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ketika Mobile Legends mengirimkan satu paket ke host lain, dia akan mengirimkannya melalui FA terlebih dahulu. FA menembuskan ke HA, baru HA meneruskannya ke penerima. Jadi tidak seperti tadi yang langsung dari FA menuju ke host lain, kali ini melalui HA dengan enkapsulasi terlebih dahulu. Sekian dari kami, terima kasih.